Nah, di video yang kedua ini adalah strategi pembelajaran part 2. Ini juga adalah tugas dari mahasiswa untuk mata kuliah strategi pembelajaran. Silakan kita saksikan bersama, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perkenalkan, saya Septiaman Sarumaha. Di dalam kesempatan ini, di dalam video ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang pengajar dan juga bagi calon-calon pengajar. Mengapa demikian? Karena seorang pengajar ataupun calon pengajar tanpa menguasai strategi pembelajaran atau tanpa memiliki strategi pembelajaran, maka ia akan kesulitan dan juga kebingungan di dalam mengajar peserta didiknya. Sehingga perlu bagi seorang pengajar untuk menguasai strategi pembelajaran agar seorang pengajar tersebut dapat menyalurkan pengetahuan yang ia miliki kepada peserta didiknya, sehingga peserta didiknya dapat memahami pengetahuan yang disampaikan atau pelajaran yang disampaikan oleh pengajar kepadanya. Dan juga agar seorang pengajar tersebut tidak sembarangan dalam mengajar peserta didiknya. Sehingga ketika seorang pengajar tersebut menguasai strategi pembelajaran, maka peserta didik akan memahami pelajaran yang disampaikan, akan mencintai pelajaran yang disampaikan, sehingga proses belajar pun tercipta secara efektif. Strategi pembelajaran tidak hanya digunakan di sekolah saja, tetapi juga dapat diterapkan di tempat-tempat lain seperti tempat umum ataupun juga gereja, dapat digunakan. Yang intinya adalah terjadinya proses belajar mengajar. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas 3 hal saja tentang strategi pembelajaran. Walaupun ada banyak strategi pembelajaran yang dapat dipakai untuk pembelajaran, tetapi dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas 3 hal saja tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Nah, di dalam strategi ini seorang guru mengajar dengan bercerita, berceramah ataupun juga bertutur kata di dalam menyampaikan pelajaran ataupun ide kepada peserta didiknya. Nah, di dalam strategi pembelajaran ini seorang pengajar dapat menggunakan alat bantu berupa teks atau bahan bacaan seperti yang biasa kita dengarkan ketika seseorang berkhotbah, dan juga dapat menggunakan alat bantu lainnya seperti media PowerPoint untuk memperjelas pelajaran ataupun pesan yang hendak disampaikan kepada peserta didiknya. Nah, di dalam strategi pembelajaran ini, agar strategi ini dapat berjalan dengan efektif, maka itu semua bergantung pada kejelasan tujuan, relevansi bahan, keahlian guru, komunikasi yang digunakan, alat peraga yang menunjang, langkah-langkah penyajian yang kreatif, serta aplikasi praktik. Nah, itulah hal-hal yang menunjang keefektifan strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Di dalam strategi ini, guru berperan sebagai fasilitator, penuntun, dan juga rekan belajar. Nah, gurulah yang berperan untuk memotivasi peserta didik agar aktif di dalam proses belajar dan agar mereka mencari dan menemukan gagasan ataupun jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh pengajar kepada mereka. Nah, pembelajaran ini dimulai dengan seorang pengajar memberikan penjelasan topik dan juga tujuan, kemudian memberikan pertanyaan kepada peserta didiknya. Sehingga dengan pertanyaan itu, peserta didiknya akan berpikir dan mencari jawaban dari pertanyaan. Strategi pembelajaran yang ketiga adalah strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi ini dibangun dengan adanya kerjasama di dalam aktivitas belajar. Kerjasama baik antara guru dengan peserta didiknya. Sama antara guru dengan peserta didiknya. Baik di dalam menyelidiki ataupun juga berdiskusi, memahami dan juga memecahkan masalah. Nah, sehingga di dalam strategi pembelajaran kooperatif ini lebih menekankan yang namanya kerjasama, dan dengan hal itu membangun hubungan yang erat antara pengajar kepada murid
dan juga murid kepada sesama murid. Inilah 3 hal strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan dan boleh menjadi pendorong bagi kita untuk kita terus semakin belajar. Karena firman Tuhan berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang mengatakan perkataan kebenaran itu. Saya Setiawan Salumaha, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran. Saya akan menyampaikan 3 strategi yang telah saya pilih dan telah saya siapkan. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB, kemudian strategi pembelajaran ekspositori atau SPE, kemudian strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Saya membahas yang pertama, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Nah, kemudian model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa atau yang diajar. Nah, di sini bisa kita lihat tentang bagaimana menekankan cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Jadi lebih banyak membebankan kepada siswa untuk melakukan suatu pemikiran. Nah, di sini saya memberikan contoh. Saya teringat pada waktu saya melakukan khotbah pada jam doa pagi mahasiswa STAM. Di situ saya membawakan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 sampai pasal 4. Nah, di dalamnya saya menekankan poin-poin yang terutama itu pasal 4 ayat 1 sampai 6. Di situ menekankan poin-poin bagaimana hidup seorang Tuhan yang benar. Nah, di situ ada adil, berlaku jujur, bertekun dalam doa, hidup dengan penuh hikmat, mempergunakan waktu yang ada, dan kata-kata senantiasa penuh kasih. Di situ saya memberikan contoh bahwa saya membebankan kepada orang-orang untuk atau teman-teman untuk memberikan bagaimana sih contohnya untuk seorang Tuhan yang adil dalam kehidupan praktis mereka, bagaimana mereka bisa memberikan contoh. Nah, itulah salah satu contoh tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, sekarang saya masuk di dalam strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses juga. Nah, ini kenapa saya sangat menyukai proses, karena saya sangat suka strategi-strategi yang menekankan proses, karena proses itu merupakan sesuatu hal yang tidak mudah dan tentunya di dalamnya ketika kita melalui proses itu dengan baik maka hasilnya akan sangat optimal. Nah, strategi ekspositori ini merupakan satu dari macam-macam pendekatan pembelajaran atau salah satu strategi yang saya pilih. Nah, yaitu ini lebih berorientasi lagi kepada guru. Nah, ketika saya memilih strategi peningkatan kemampuan berpikir, itu orientasinya kepada siswa. Tetapi saat ini strategi pembelajaran ekspositori atau SPE itu orientasinya kepada guru atau pengajar. Nah, hal ini dikarenakan karena guru memegang peranan yang sangat-sangat penting atau dominan di dalam strategi ini. Jadi ketika strategi pertama ini itu yang telah saya bahas menekankan kepada siswa, maka strategi kedua ini atau ekspositori ini lebih menekankan kepada pribadi seorang pengajar atau guru. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi tetapi perlu saya katakan bahwa tidak ada satu strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain. Perlu diketahui bahwa baik tidaknya suatu strategi pembelajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dengan demikian pertimbangan pertama penggunaan pemilihan strategi pembelajaran adalah tujuan apa sih yang harus kita capai atau tujuan apa yang harus dicapai di dalam mata kuliah atau pembelajaran tersebut yang sedang dibahas. Nah,
berbicara tentang ekspositori. Ekspositori ini sebagai seorang hamba Tuhan tentunya kami diajarkan tentang bagaimana cara berkhotbah ekspositori. Nah, sangat penting saya belajar tentang strategi pembelajaran ekspositori karena ada namanya khotbah ekspositori. Kemudian strategi ini memiliki prinsip-prinsipnya itu ada prinsip berorientasi pada tujuan. Nah, kemudian prinsip komunikasi, kemudian prinsip kesiapan, kemudian prinsip berkelanjutan. Kembali pada strategi kontekstual, strategi pembelajaran kontekstual atau CPL. Nah, strategi ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Nah, ini juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang ia miliki dan penerapannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam lingkungan mereka. Nah, ini sangat menarik karena di sini menekankan bagaimana guru bisa mengetahui bagaimana kegiatan siswa, bagaimana kehidupan praktis siswa dalam kehidupannya, sehingga akan dengan mudah guru mengaitkan materi yang sedang ia bawakan dengan kehidupan yang sedang dialami siswa yang sedang dia ajar. Nah, pelajaran ini sebagaimana sudah saya katakan bahwa membantu guru untuk mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata siswa. Nah, ada banyak sekali contoh yang bisa diambil ketika sedang di dalam proses sedang belajar, maka ada banyak contoh bisa dikaitkan dengan pembelajaran ini dengan cara menanyakan kepada siswa apa yang sedang ia rasakan. Nah, ketika siswa sudah memberikan respon, maka dari situlah seorang guru itu bisa menangkap bahwa di sini dia pas untuk masuk di dalam pembelajaran itu dengan menggunakan konsep bertanya kepada siswa dengan mengambil respon siswa sebagai konsep untuk belajar dan dengan mengaitkan situasi dan kondisi yang sedang siswa rasakan. Nah, kemudian di dalamnya ada karakteristik yang menonjol dari strategi pembelajaran kontekstual ini atau CTL. Yang pertama ada namanya kerjasama, yang kedua saling menunjang, kemudian yang ketiga menyenangkan atau tidak membosankan. Itu karakteristiknya. Kemudian belajar dengan bergairah. Bergairah ini adalah artian penuh semangat karena di dalamnya akan melibatkan antar guru dan siswa, maka akan sangat belajar ini akan sangat semangat. Kemudian pembelajaran terintegrasi, kemudian menggunakan berbagai sumber, tidak hanya berpaut pada satu sumber saja. Kemudian siswa aktif, dan kemudian di dalamnya ada sharing dengan teman dan sharing dengan guru atau pengajar. Dan yang terakhir adalah siswa kritis, guru harus kreatif. Itu adalah merupakan karakteristik yang terdapat di dalam penggunaan strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Oke, sekian itulah 3 strategi yang saya pilih dan yang saya jelaskan. Meskipun di dalam bentuk video dan waktu durasi yang tidak panjang sesuai dengan waktu yang ditentukan sebenarnya 5 menit, tetapi ternyata melebihi apa yang diminta kepada saya, dan semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi dosen yang sedang mengajar mata kuliah strategi pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.